Kita sudah di bagian akhir dari episode Rosi malam hari ini, Aji Mumpung, staf Presiden. Ada soal di mana di masa krisis ini kita butuh ada action yang cepat. Pemerintah saat ini benar-benar fokus untuk penanganan COVID-19. Ruang Guru sudah ditetapkan sebagai satu dari perusahaan daring di antara ada 8 untuk ikut dalam pelatihan prakerja. Lalu kemudian muncul Amartas. Bisakah ini kita baca ya, Bung Doni, bahwa terlepas dari cara suratnya. Jadi staf khusus milenial ini juga melihat bahwa itu kolega saya bisa mitranya, perusahaannya jadi mitra pemerintah. Kenapa perusahaan saya juga tidak bisa? Karena toh dengan asumsi yang sama, dua-duanya dianggap paling siap. Iya, tadi saya bicara soal pemanasan yang pertama tadi ya, bahwa pemerintah melihat Ruang Guru adalah satu perusahaan penyedia pelatihan digital yang paling siap, yang cukup siap ya, diantara juga 8 yang lain gitu. Jadi ini yang menjadi pertimbangan gitu. Nah, tapi kan kemudian rame karena kemudian ini dimiliki oleh staf khusus presiden. Nah, yang saya katakan ini yang akan ada evaluasi. Tapi saya tidak bisa mengatakan ini langsung bahwa ini ada konflik kepentingan dan lain sebagainya. Ini bukan domain saya untuk mengatakan itu. Itu bukan domain Anda. Tapi sebagai pengajar filsafat politik di Universitas Indonesia, saya suka ikutin tulisan Anda. Sering sekali Anda menulis demokrasi dan etika publik, etika politik. Saya membaca tulisan Anda dan saya suka sekali artikel Anda tentang demokrasi minus moralitas. Demokrasi minus moralitas. Anda mengatakan bahwa demokrasi itu memerlukan etika publik yang tertanam dalam setiap warga dalam bentuk kebajikan. Baik saja tidak cukup. Baik itu juga perlu etik. Ada di Kompas tulisan Anda. Saya sekarang back kiri, bukan penyerang lagi. Jadi saya posisinya bukan sebagai pengamat loh, Mbak. Di sini kan saya diundang sebagai tenaga ahli utama kantor staf presiden. Iya sih. Kalau jadi saya nanti disuruh jadi penyerang juga, jadi back juga ini. Soalnya saya Mbak Rosi membuat saya konflik kepentingan ini. Oh, oke. Membuat konflik kepentingan karena satu KSP dan satu bertanya soal tulisan Anda. Ini bukan konflik kepentingan, ini konsistensi pada nilai-nilai yang diyakininya benar, Bung Doni. Saya tadi mengatakan bahwa birokrasi ada etikanya, ya, birokrasi ada etikanya, dan salah satunya adalah bahwa birokrat itu tidak boleh ada konflik kepentingan dengan posisi-posisi di luar. Itu kan jelas. Ya. Ketika menandatangani fakta integritas itu ada pernyataan seperti itu. Ya. Okay. Tapi saya katakan tadi bukan domain saya untuk mengatakan bahwa mereka sudah melakukan itu gitu loh. Artinya kalau saya ditanya sebagai tenaga ahli utama kantor staf presiden, saya nggak bisa mengatakan demikian karena posisi saya bukan yang berhak untuk mengatakan ini konflik kepentingan. Begitu. Atau paling enggak Anda tidak bisa mengatakan itu secara terbuka di siaran langsung malam hari ini. Itu kesimpulannya Mbak Rosi. Cukup membaca tulisan-tulisan Anda saja tentang demokrasi dan etika politik. Oke, Pak Alvin sudah mengatakan argumentasi bahwa platform ini memang Ruang Guru ini adalah yang memang dianggap paling siap dan secara kapasitas memang dibutuhkan untuk ikut mempercepat pelatihan prakerja, pelatihan buat mereka yang membutuhkan kerja. Jadi kalau ini dianggap siap, di mana penolakan Anda? Iya, inilah resikonya ketika Presiden mengangkat orang-orang terdekatnya, staf khususnya, dan mereka masih punya kepentingan bisnis. Ini sangat sulit dipisahkan karena orang-orang terdekat ini mempunyai akses informasi yang sensitif, yang kemudian dapat dimanfaatkan sebagai unfair advantage yang sebetulnya tidak siap pun, tapi karena dapat akses lebih dulu, jadi bisa jadi mereka yang paling siap. Oke. Jadi di sini kita melihat pertama. Jadi bukan Ruang Gurunya yang salah ya? Iya, ini karena ada staf-staf khusus ini yang mereka mempunyai akses informasi yang bisa menjadi unfair advantage. Dan saya mau menggarisbawahi lagi, apakah masih diperlukan staf khusus yang milenial ini? Kalau mereka mengenai ketatanegaraan, etika birokrasi dan sebagainya pun masih belum fasih, apakah mereka masih layak dipergunakan sebagai staf khusus presiden? Oke. Ini sangat berbahaya bagi presiden. Oke. Angga, terakhir, jika memang platform ini yang dianggap paling siap,
Apa yang harus dilakukan? Bagaimana sikap kita terhadap situasi ini? Kalau saya dari awal saya selalu bilang saya tidak mau fokus sama ruang gurunya. Saya mau pengen lihat proses di dalam kita bernegaranya gitu ya. Kita udah terlalu lama untuk melihat hal-hal kayak gini dan gak ada ujungnya. Ketika anak-anak muda ini masuk ke dalam lingkar kekuasaan, tentu kita punya harapan bahwa mereka bisa jadi disrupsi seperti mereka melakukannya di luar kekuasaan. Dan nyatanya yang kita lihat hari ini hal yang terulang dan terulang lagi gitu. Dan beneran nggak ada perubahan dan kembali lagi ke persoalan yang sama, kita menghadapi problem integritas di dalam. Dan buat saya saat ini kita perlu lihat bagaimana presiden maupun para staf khususnya mengadres situasi yang ada. Oke, terima kasih ya Bung Doni, terima kasih banyak, Bung Angga terima kasih, Pak Alvin terima kasih, sampai ketemu. Terima kasih Mas Doni, terima kasih Pak Alvin, terima kasih. Terima kasih Mas Angga, terima kasih Mas Alvin. Ya. Presiden Jokowi memilih staf millennials bukan tanpa alasan. Mereka punya rekam jejak sukses di dunia kewirausahaan atau entrepreneurship yang mereka rintis di usia yang masih muda. Pada mereka, kita angkat topi. Namun setelah mereka, para staf khusus millennials presiden ikut terlibat dalam proyek pemerintah, terlepas ikut serta atau tidak dalam pengambilan kebijakan, mereka telah menunjukkan konflik kepentingan. Untuk para staf khusus millennials, reputasi Anda dulu sudah jadi contoh. Jangan biarkan kini jadi cemooh. Siapa tahu dengan tangan dingin Anda mengelola startup di luar kekuasaan, justru bisa membuat Anda jadi pahlawan bagi bangsa di tengah krisis ini. Jadilah contoh baik dan cahaya moral bagi banyak orang. Jangan jadi beban untuk Presiden Jokowi. Di situasi krisis seperti sekarang, bangsa ini butuh relawan, bukan Markona, maklar kasus corona, begitu orang bilang. Mundur bukan karena diminta, mundur karena memang itu keputusan satria. Sejarah dunia adalah sejarah orang muda. Jika angkatan muda mati rasa, maka matilah semua bangsa. Itu kalimat terkenal dari sastrawan besar Pramudia Anantatur. Anak muda di sekeliling Presiden Jokowi penting untuk ingat kalimat ini. Saya Rosyana Silalahi, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.